Smartphone dengan chipset 800 paling murah di Indonesia. Dengan harga di 3 jutaan dia kayaknya ngalahin semua deh untuk masalah performa. Atau bahkan mungkin 4 jutaan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali dengan saya Ara. Di sini kita unboxing, review, tips, trik, tutorial yang berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video baru dari Arata Project. Nah, setelah sebelumnya saya pernah unboxing ini adalah Poco X3 Pro, dan ternyata antusiasmenya ya lumayan baik, karena dia itu benar-benar bisa dibilang mengunggulkan dari sisi performa. Nah, sekarang saya akan coba menceritakan pengalaman saya kurang lebih 5 hari ke belakang menggunakan si Poco X3 Pro ini. Ingat ya, ini adalah review dari saya pribadi. Kalau misalnya punya pengalaman yang berbeda atau informasi yang mungkin saya keliru, silahkan ceritakan di kolom komentar di bawah. Buat kalian pengguna Poco X3 NFC yang tertarik meminang si Poco X3 Pro ini mungkin akan terbiasa ya, atau mungkin sudah terbiasa dengan bobot dimensi dari si Poco X3 Pro ini. Tapi kalau buat kalian yang belum pernah mencoba memegang si X3 by NFC maupun yang Pro ini, mungkin harus jadi sebuah pertimbangan. Kenapa? Karena harus benar-benar dibiasakan. Bobotnya ini lumayan berat di 215 gram, dan juga dimensinya itu di 9,4 mm. Alhasil, ini tuh tebel banget, kelihatan nggak sih? Ini tebel banget, dan juga dia memiliki bobot yang cukup berat, kayak kerasa megang batu digenggam kayak gitu loh. Buat saya saat coba untuk main game dengan posisi tangan gantung ya kayak gini, itu kerasa setelah sejam gitulah, itu mulai kerasa pegel. Ya mungkin ini harus jadi pertimbangan ya, kalau memang kalian nggak masalah dengan bobotnya ya fine-fine aja. Untuk masalah desain, sebenarnya itu sifatnya subjektif ya, relatif, tergantung orang-orang, ada yang suka, ada yang enggak. Namun, perlu diketahui bahwa bagian back cover, bagian belakangnya ini cukup sering banget ninggalin sidik jari ya, bekas sidik jari, jadi harus sering-sering dilap. Atau kalau enggak ya pakai case kayak gini. Cuman ya kalau pakai case ya tambah tebel lagi. Beralih ke bagian depan, kita akan melihat sebuah layar dengan luas bentang 6,67 inch dengan resolusi Full HD+, panelnya IPS, dan juga sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 6. Buat secara overall ya, penggunaan casual ini menurut saya sudah bagus banget. Tidak perlu muluk-muluk harus AMOLED. Saat dicoba di bawah sinar matahari juga masih oke-oke aja, masih baik-baik aja kok. Oh ya, nggak lupa kalau kalian lihat di layarnya, dia di atas tuh ada punch hole kamera ya di tengah. Mungkin nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita bahas mengenai performanya. Bisa dibilang ini jadi nilai jual utama si Poco X3 Pro. Si Poco X3 Pro ini menggunakan chipset kelas atas ya, yaitu Snapdragon seri 800, ini 860. Kemudian device yang saya gunakan ini dia menggunakan varian 6/128 GB. Perlu diketahui bahwa sebenarnya 860 itu kurang lebih sama persis dengan 855, cuman agak di clock speed-nya lebih ditinggikan. Jadi di core yang Kryo 485 itu clock speed-nya awalnya itu 2,84 GHz, di up menjadi 2,96 GHz. Kemudian juga support memorinya dia bisa meningkat sampai ke 16 GB. Sebenarnya kurang lebih itu aja. Untuk GPU-nya dia juga sama-sama masih menggunakan Adreno 640. Lainnya itu sama persis. Alhasil tentu ini serasa flagship sekitar 1,5 sampai 2 tahun lalu lah. Nah, untuk pengujian di sini saya menggunakan beberapa tes benchmark ya. Yang pertama kita coba dulu dari Antutu. Nah, Antutu ini agar tidak ada yang salah persepsi ya, saya gunakan langsung ada dua versi. Yang pertama dari versi 8 yang menghasilkan skor di angka 450 ribuan. Kemudian untuk versi 9 itu masuk ke 550 ribuan. Dan ini angka yang cukup tinggi. Bisa dibilang kalau dibandingkan dengan 732G yang dipakai di NFC ataupun yang di Redmi Note 10 Pro, ini tuh hampir 2 kalinya, 1,5 sampai 1,7 kali lah. Ini performa yang cukup meningkat drastis. Kemudian saat kita tes menggunakan Geekbench, untuk single core-nya itu menunjukkan skor 738, dengan multi core itu di 1660. Lanjut, saya juga tes di 3D Mark. Yang menarik, bahkan tes slingshot-nya ini tertulis bahwa Xiaomi Poco X3 Pro ini is too powerful. Hasilnya max out. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja ke wildlife, dapat skor di 3427 dengan average FPS di 20,50. Nah, lanjut lagi ke stress test. Nah, di stress test ini saya gunakan benchmark ini 3 kali looping, di mana untuk hasilnya menghasilkan kecenderungan stabil di angka 3400, yang terendah di 3300-an aja. Jadi kestabilannya ini oke, dengan hasilnya itu 99,4%, dan kemudian yang paling rendah itu di 92,6%. Nah, kemudian terlihat juga bahwa setelah dilakukan tes benchmark, apalagi yang stress test itu, ya suhunya lumayan meningkat ya, sampai ke 53 derajat Celcius. Itu yang tertera di aplikasinya. Nah,
Kemudian saya nggak puas sampai situ, saya coba tes ke games ya, ini Genshin Impact, saya coba tes dan juga dilihat itu menggunakan Perfdock. Nah, disitu terlihat ya, bahwa untuk hasilnya itu lumayan banget. Nih, saya ada datanya. Nah, datanya terlihat bahwa ada 3 kali pengetesan. Yang pertama, yang paling atas ini, saya coba untuk menggunakan settingan medium ya. Settingan defaultnya itu dia medium dengan FPS max di 30. Settingan defaultnya dari Genshin Impact dan menghasilkan bahwa rata-rata average-nya itu di 29,1. Ini bagus banget ya. Dalam artian di sini benar-benar saat saya coba main itu dia smooth lah, kayak smooth, nggak jarang banget ada drop FPS tuh, drop gitu nggak ada, kayak smooth aja. Kemudian saya kurang puas, saya coba lagi ke settingan tertingginya. Ini tertinggi ya, highest, dengan tapi masih FPS-nya saya batasin di 30. Alhasil dia sedikit kadang-kadang ada ya turun-turun dikit lah FPS-nya. Terkadang juga ada lag tapi kayak sesekali aja lah. Nggak terlalu tidak terlalu berpengaruh, dalam artian saya masih nyaman banget menggunakannya. Walaupun di sini ketahui bahwa derajat Celciusnya dari kepanasannya itu meningkat ya, serius. Nah, kalau kita lihat di sini di Perfdock tertulis bahwa untuk CPU-nya itu masuk ke 70,4 derajat Celcius. Ini mungkin dia mendeteksi dari CPU-nya ya, tapi kalau belakang bodinya tentu nggak nyampe 70. Tapi saya rasakan memang lebih panas dibandingkan dengan settingan defaultnya di medium. Kemudian yang terakhir saya coba di settingan medium, tapi FPS-nya saya naikin di mentok di 60. Jadi Genshin Impact tuh hanya bisa mentok di 60 ya. Dan hasilnya ya karena FPS saya naikin juga, tentu panasnya meningkat. Jadi kalau di Perfdock ini dia tertulis 74,9, ya memang panas. Tapi untuk FPS-nya dia masih cukup reasonable lah. Dia masuk ke 41,0. Dan kurang lebih ini tuh experience-nya sama dengan yang highest tapi dengan tidak sampai di 30 FPS. Jadi masih lancar lah, masih smooth. Mungkin terjadi frame drop tapi ya sesekali 2 kali lah. Masih enak banget, bisa bilang ini playable banget buat para gamer. Ini emang seri 800. Selanjutnya adalah dari sisi kamera. Kita ketahui bahwa chipset hebat tentu juga bisa menjadi penentu bagaimana pemrosesan dari si hasil gambar tangkapannya. Karena kan di dalam sebuah chipset itu tentu memiliki ISP atau Image Signal Processor yang bertugas untuk membantu dalam kamera menangkap sebuah gambar. Nah, jadi Snapdragon 860 ini bagaimana? Bakalan bagus atau tidak? Nah, coba kita lihat di sini ya, bahwa kalau secara spesifikasi dia itu sebenarnya terjadi penurunan dari si Poco X3 NFC yang awalnya dia 64 megapiksel, di sini jadi 48 megapiksel. Kemudian yang tadinya sensornya menggunakan IMX682 di sini jadi 582. Hasil seperti apa? Oke, tes. Jadi ini adalah hasil dari kamera depan Poco X3 Pro. Oke, ini hasilnya. Saya pakai tangan aja, ini jalan sambil lihat kestabilannya dan suaranya juga seperti apa. Maka kalau Anda lihat memang view kamera ini tidak terlalu lebar ya. Nanti patut untuk dipertimbangkan kalau misalnya mau nge-vlog pakai ini HP. Oh ya, dia bisa ngerekam sampai 1080 di 30 fps begitu. Nah, selanjutnya ini adalah perekaman kamera belakangnya, kamera utamanya. Dia bisa merekam di 4K 30 fps atau di Full HD 60 fps. Yang sekarang saya pakai ini di Full HD 30 fps. Suaranya juga seperti ini, stabilannya seperti ini. Oh ya, dia kan pakai video stabilan. Saya lupa namanya. Pokoknya dia pakai stable shot video gitulah. Nah, ini dia rada ngezoom ya, tipikal ya. Kalau memang nggak mau ngezoom ya pakai yang biasa aja seperti itu. Nih, stabilnya gini, kita coba lari. Overall oke sih sebenarnya, video cukup stabil dari viewfindernya. Ini juga kurang lebih seperti ini untuk ngelihat ke langit-langit ini sekitar jam 3:30, 4 lah, setengah 4, jam 4 seperti ini. Nah, itu kalau mau ngelihat sedikit rada ke backlight, walaupun mataharinya nggak begitu kelihatan. Kita coba autofokusnya. Oke, seperti itu. Oh, autofokusnya ternyata cukup cepat ya. Bagus sih ini kamera belakangnya, lumayan lah, nggak bisa dibilang bagus banget, tapi untuk range-nya udah cukup banget. Oke, ini kalau mau ngomongin soal dual videonya, jadi dia tuh bisa kayak gini.
bisa double kayak gini ya, dual video. Sekalian saya mau ngasih tahu bahwa dia itu ada fitur lain, ada slow motion, ada clone. Nah, ini ada juga dual video, ada vlog yang mau, jadi itu bisa kayak template semacam udah dieditin kayak gitu. Ini dual videonya seperti ini. Mungkin gitu aja buat kamera dari Poco X3 Pro. Oh ya, buat yang pernah nonton review saya yang Redmi Note 10 Pro yang bandingin dengan Redmi 8, itu saya ada keluhan bahwa saat menggunakan selfie, itu saat diaktifin flashnya itu ada bocor di sebelah kanan bawah. Nah, alhamdulillahnya di X3 Pro ini tidak terjadi bocor. Jadi waktu saya coba selfie, dia nggak ada kebocoran flash di mana-mana, jadi masih aman lah. Kemudian terakhir adalah dari sisi baterainya. Jadi untuk baterai dari Poco X3 Pro ini mengusung baterai sebesar 5160 mAh. Saat saya coba menggunakan PC Mark battery test, ia mendapatkan ketahanan di 14 jam. Ini saya yakin kalau misalkan 120 Hz ini dinonaktifkan, dalam artian kita pakai 60 Hz aja, tanpa menggunakan game yang berlebih, kayak casual aja, saya yakin ini bisa 1,5 hari, bahkan mungkin 2 hari kok. Ya, walaupun kalau beli HP kayak gini nggak dipakai buat main game tuh kayak sayang. Nah, lanjut bagaimana untuk masalah pengecasannya secepat apa? Saat saya coba, dia itu perlu dari 18% ke 100% itu waktu sekitar 1 jam 20 menit atau sekitar 80 menit. Kalau kita bandingkan dengan Realme 8 yang di range harganya kurang lebih sama ya, apalagi Realme 8 tuh turun loh sekarang di 3,3 3,2 jutaan. Itu dia mampu ngecas dari 18% ke 100% itu dengan waktu kurang dari 50 menit aja. Baterainya kapasitasnya kurang lebih sama kok di 5000. Ya beda 100 mAh ya udahlah. Tapi dia bisa sampai kurang dari 50 menit. Tapi ya itu hanya perbandingan aja. Secara overall sebenarnya pengecasan di 80 menit itu dengan 5000 mAh udah cukup cepat sih. Untuk masalah fitur, si Poco X3 Pro ini terbilang cukup lengkap ya. Ya khas juga Xiaomi, dia punya infrared blaster, NFC juga ada, kemudian face unlock ada. Terus kalau mau misalkan kita speakernya seperti apa, dia itu sudah stereo speaker. Walaupun untuk speaker yang kedua ini dia tuh gabung sama earpiece dan hasilnya tuh tidak begitu kencang. Tapi lumayan lah udah dapat stereo speaker. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan GPS test ya. Jadi ada beberapa orang yang coba ingin tahu sebenarnya kemampuan GPS-nya itu seperti apa sih. Dan saat saya coba, oh ya BTW ini saya masih tahap cari ya sebenarnya cara pengujian yang baik itu seperti apa. Sementara saya menggunakan aplikasi GPS test di Play Store. Saya coba bandingin dengan Galaxy S10. Dan juga saya gunakan daily driver saya sendiri, yakni Asus Zenfone 5. Alhasil dia itu masuk ke tengah-tengah lah. Di aplikasi ini kita bisa melihat ya, untuk satelit yang ada itu seperti apa aja, berapa gitu ya, dari satelit GPS, ada Galileo, dan lain sebagainya. Itu juga kita bisa lihat yang sebenarnya ditangkap atau yang digunakan oleh si HP ini, berapa seperti ini bisa direkam gitu di aplikasi ini. Terlihat ya bahwa di sini dia tuh kayak tengah-tengah lah, si Galaxy S10 itu paling baik dengan akurasi juga cukup baik. Juga kalau lihat nih ada grafiknya, nah ini yang hijau-hijau, yang lebih banyak hijaunya itu berarti dia dapat menangkap sinyal satelitnya itu lebih baik ya. Buat yang makin merah, makin kuning, nah itu kurang baik. Nah, masalahnya adalah di sini saya pernah ya coba si Poco X3 Pro ini, pernah coba buka kompasnya itu pernah gagal. Jadi pernah kebalik antara utara dan selatannya itu kebalik. Padahal saya udah pakai kalibrasi kan gini-gini ya 8 seperti ini. Udah, saya juga restart itu dia salah, tapi itu cuma sekali. Waktu itu sayangnya nggak saya record. Cuma ya ini pengalaman aja sih. Sampai sekarang sih belum kebalik lagi ya. Moga-moga ini ya hanya kesalahan sekali aja sih, karena kompas tuh ya kadang-kadang penting loh buat nentuin arah kiblat. Intinya untuk dari GPS ini saya rasa ini bisa dibilang so-so aja ya, standar lah, karena saya menggunakan daily driver saya sendiri Asus Zenfone 5 itu tuh akurasinya tuh kurang. Saya kadang-kadang suka sebel sama kalau lagi ngeliat maps, walaupun sampai ke tujuan juga sih, cuman saat saya lihat perbandingan dengan Poco X3 Pro ternyata dia di atas ya, berarti dia masuk ke standar ya, boleh lah. Yang terakhir, untuk kesimpulannya, jadi bagaimana nih? Kalau misalnya kalian pengguna Poco X3 NFC, apakah harus upgrade? Apakah harus beli lagi? Jawabannya adalah tergantung. Kalau kalian benar-benar punya uang dan performa adalah tujuan akhir, maka tentu ini adalah smartphone yang sangat worth it. Tapi kalau kalian ternyata sebenarnya pakai Poco X3 NFC-nya tidak gaming banget gitu ya, tidak gamer banget, tidak terlalu mementingkan performa banget, sebenarnya X3 NFC ini sudah cukup. Apalagi dia kemampuan kameranya bisa dibilang sedikit lebih baik dibanding si Poco X3 Pro ini. Kemudian buat kalian yang pengen meminang, perlu perhatikan ya, bahwa dia ini
bisa dibilang bobotnya cukup berat, dia juga tebel. Jadi ini bener-bener yang butuh performa banget di sini lah. Tapi kalau kalian nyari yang lain, itu sebenarnya di range harganya ada kamera yang lebih baik, ada layar yang juga lebih baik, body yang lebih baik ya. Itu semua kembali ke preferensi masing-masing. Gitu aja mungkin buat review singkat, review pengalaman saya pribadi. Kalau misalkan punya pengalaman juga, atau mungkin ada salah info dari saya, nggak apa-apa, tuliskan di kolom komentar di bawah, tapi jangan marah-marah, santai aja, kita diskusi bareng, oke? Segitu aja ulasan dari saya Arata, sekian.